待ち。どうしたん？気境がそれ羨ましい。Menjadi siswa yang mempunyai wajah yang sangat menakutkan tentunya membuat Rintaro merasa tidak nyaman. Tetapi ini juga ada untungnya. Di saat teman-temannya diganggu, Rintaro tidak perlu mengeluarkan tenaga. Cukup dengan berdiri tegak mendekati lawannya, semuanya langsung kabur. Rintaro adalah pria yang cukup seram di bagian wajah, tetapi dia tidak bandel, cuma sedikit oon saja. Bersekolah di sekolah yang dipenuhi berandalan tentunya membuat Rintaro semakin ditakuti. Terutama siswi-siswi yang berada di sebelah sekolah Rintaro, yaitu Kikyo. Pandangan mereka sangat sinis dengan anak-anak dari sekolah Chidori. Mereka menganggap kalau siswa Chidori adalah anak yang bandel dan bodoh. Dibandingkan dengan sekolah mereka, mereka ini adalah anak-anak terpelajar yang tidak cocok untuk bergaul dengan anak-anak dari sekolah Chidori. Sepulang sekolah, Rintaro cepat-cepat berlari karena dia mendapat pesan dari ibunya untuk menjaga toko kue mereka sebentar. Rintaro pun mulai bersiap-siap untuk melayani satu konsumen. Melihat Rintaro, wanita kecil itu tiba-tiba tersedak. Rintaro yang pekaan langsung saja mengambil air minum untuk diberikan ke wanita mungil ini. Tapi setelah itu dia buru-buru pergi, mungkin ketakutan melihat Rintaro. Rintaro benar-benar merasa bersalah. Dia takut kalau pelanggan ibunya tidak akan datang lagi karena dirinya. Seharian di sekolah, Rintaro masih saja kepikiran tentang wanita mungil yang dia temui kemarin. Sampai pada suatu malam, sesuatu yang tidak disangka Rintaro terjadi, di mana wanita mungil kemarin ingin menemui Rintaro. Tentu saja itu membuat Rintaro kaget. Ditambah lagi wanita mungil ini ingin mengajak Rintaro untuk makan kue bareng. Dia mau minta maaf karena kemarin tiba-tiba pergi meninggalkan Rintaro. Bukan karena takut, melainkan dia kaget karena makan begitu banyak malah dilihat oleh Rintaro. Dan dengan berani wanita ini memperkenalkan namanya, yaitu Waguri. Dan Rintaro juga langsung memperkenalkan namanya, Rintaro. Rupanya ini bukanlah pertama kalinya Waguri bertemu dengan Rintaro, melainkan sebelumnya dia juga pernah melihat Rintaro membantu teman-temannya Rintaro. Melihat Rintaro kemarin, dia menjadi deg-degan dan memilih untuk kabur. Rintaro kaget banget. Orang-orang melihatnya dengan tatapan sinis, tetapi Waguri malah deg-degan. Dan setelah pertemuan singkat malam ini, Waguri pamit pulang sambil menenteng satu bungkusan kue yang dia beli dari toko ibunya Rintaro. Sesaat kemudian ibu Rintaro tiba-tiba datang tergesa-gesa, di mana dia menemukan kue Waguri tergeletak di jalan. Takut Waguri kenapa-napa, dia meminta Rintaro untuk mencari Waguri. Ternyata betul, Waguri diganggu oleh dua orang pria. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Rintaro. Mereka memprovokasi Waguri agar membenci Rintaro. Mereka mengatakan kalau Rintaro jahat, tetapi yang tidak mereka duga, Waguri mengatakan yang sebaliknya. Dia mengatakan kalau Rintaro baik. Rintaro yang mendengar itu sangat kaget, dan di saat Waguri mau ditonjok, Rintaro langsung datang menghalang tinjuan itu, membuat kepalanya terbentur dan berdarah. Dua pria begundal ini menjadi ketakutan setelah melihat wajah Rintaro. Mereka langsung kabur terbirit-birit tanpa mengatakan sepatah apapun. Dan untuk Rintaro, dia benar-benar meminta maaf kepada Waguri karena bergaul dengannya Waguri hampir saja celaka. Melihat Rintaro yang seperti ini, Waguri benar-benar tidak habis pikir. Orang seperti Rintaro dianggap menyeramkan itu di bagian mananya, padahal dia orang yang sebaik ini yang telah menolongnya. Setelah kejadian ini, Rintaro langsung mengantar Waguri ke stasiun. Dan sebelum perpisahan ini, Waguri tanpa ragu langsung saja mengatakan kalau dia ingin mengajak Rintaro untuk makan bersama lagi di lain waktu. Mendengar itu, Rintaro semakin kaget kenapa wanita secantik Waguri mau bergaul dengannya. Dan yang bikin Rintaro kaget lagi, ternyata Waguri adalah siswi dari SMA Kikyo yang ada di sebelah sekolahnya. Dan itu terlihat jelas saat Rintaro tak sengaja melihat Waguri yang ada di seberang jendela sana sambil menatap wajah Rintaro. Rintaro kaget, dia tidak menyangka ternyata Waguri adalah salah satu siswa Kikyo. Beberapa saat kemudian teman Rintaro yaitu Sumi benar-benar sangat kesal dengan anak-anak Kikyo. Hari ini mereka terus saja menatapnya dengan sangat sinis. Apakah ada yang salah dengan sekolah Chidori? Padahal dia juga awalnya tidak mau untuk bersekolah di Chidori. Tetapi karena dia ini oon, jadi mau tidak mau hanya Chidori lah yang mau menerimanya bersekolah di sini. Tidak berapa lama Saku dan Ayoto juga datang. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan Sumi. Mendengar keluhan dari teman-temannya, Rintaro hanya diam karena menurutnya Waguri sangat berbeda dengan gadis-gadis Kikyo pada umumnya. Tetapi setelah pertemuan tadi, mungkin saja Waguri tidak mau bertemu dengannya karena dia adalah anak dari sekolah Chidori. Sepulang sekolah, karena tidak ada kegiatan, Rintaro dan ketiga temannya berencana untuk karaoke bareng. Tetapi ada keributan di depan sekolah mereka, di mana mereka melihat ada satu siswi Kikyo sedang menunggu di depan sekolah mereka. Dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah Waguri. Sumi yang masih sangat kesal dengan anak-anak Kikyo langsung saja maju buat balas dendam, tapi untung saja ada Rintaro yang menahannya. Rintaro meminta maaf karena teman-temannya telah membuat gaduh. Dan tidak berapa lama dua teman Waguri langsung datang. Mereka menjemput Waguri dan membawanya pulang. Dan mereka benar-benar sangat kesal karena
karena telah berurusan dengan anak-anak Chidori. Sedikit banyak dari kejadian tadi, Rintaro menyimpan kesenangan di hatinya. Apakah mungkin tadi Waguri sedang menunggunya atau malah menunggu orang lain? Malam hari setelah Rintaro pulang berkaraoke, dia melihat toko kue ibunya masih buka padahal sudah melewati jam tutup. Tidak disangka ternyata di sana ada Waguri. Ternyata dia menunggu Rintaro sejak tadi. Dia meminta maaf karena telah membuat keributan dan setelah itu mereka berdua pun menikmati makan kue bersama. Dan karena diliputi rasa penasaran, Rintaro pun bertanya tadi siang siapa yang sedang ditunggu oleh Waguri di depan SMA Chidori. Waguri pun menjawab kalau dia mau bertemu Rintaro. Mendengar itu, Rintaro sangat senang karena ternyata dugaannya benar. Tetapi dia juga tidak menyangka kalau ternyata Waguri masih mau datang ke toko kue ibunya. Karena dia juga anak dari SMA Chidori yang tidak disukai oleh anak-anak Kikyo. Mendengar itu, Waguri langsung diam, tetapi dia sangat senang karena tahu kalau Rintaro ternyata anak SMA Chidori. Dan karena sudah jam segini, jadinya Waguri langsung pamit saja untuk pulang. Melihat ekspresi wajah Waguri, Rintaro tercengang. Mungkin dia telah salah berucap dan kebetulan hal ini rupanya dilihat oleh ibunya Rintaro. Dan ibunya juga semakin syok ketika melihat wajah Rintaro yang seperti mayat hidup. Melihat yang terjadi, ibunya sadar kalau Rintaro sudah salah. Dia menjentikan jarinya ke wajah Rintaro dan itu membuat Rintaro kesakitan. Sudah tahu salah, dia malah membiarkan Waguri pulang sendirian. Ibunya semakin kesal karena Rintaro jadi pria yang tidak pekaan. Ibunya benar-benar tidak habis pikir karena Rintaro malah memperlakukan Waguri seperti orang lain memperlakukannya. Dulu padahal Rintaro sangat membenci orang-orang menilai penampilannya, tetapi giliran sekarang ada wanita yang tidak menilai penampilannya. Rintaro malah sebaliknya. Mendengar itu, Rintaro semakin kesal kepada dirinya. Dia sangat bersalah dan langsung memukul wajahnya sendiri. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Rintaro berangkat ke sekolah dan kebetulan juga di sini sekolah masih sepi. Dia menemui Waguri dan meminta maaf karena telah berbuat salah kemarin. Mendengar itu, Waguri langsung sedih karena Rintaro telah melihat sisi lain dari dirinya, yaitu ekspresi wajahnya. Dia sedih tetapi itu bukan karena Rintaro, melainkan karena perasaannya sendiri. Dan dia juga meminta maaf kepada Rintaro karena langsung pulang pada malam itu. Melihat Waguri yang seperti ini, Rintaro menjadi tidak tega. Dia wanita yang tulus, jadi dia juga ingin melakukan hal yang sama seperti Waguri. Dia jujur ke Waguri saat teman-teman Rintaro mengata-ngatai Kikyo dia biasa saja, tetapi jika mereka berani-berani menyakiti Waguri, dia benar-benar tidak terima. Dia sadar kedua sekolah ini saling membenci dan dia tidak ingin Waguri terkena masalah karena dekat-dekat dengannya. Tetapi Waguri berpikir lain, walaupun sekolah mereka saling membenci, dia tetap ingin mengenal Rintaro. Dan tanpa sadar, keduanya mulai membuka diri dan bertukar nomor telepon. Dan karena masih pagi, kedua insan ini bisa saling menyapa lewat jendela kelas walaupun dari kejauhan. Hari-hari kini telah berlalu. Sumi sangat bersemangat karena sekolah mereka akan ada tanding olahraga. Tetapi saat mereka menemui wali kelas, ternyata Sumi dan Rintaro tidak bisa ikut karena mereka banyak remedial di setiap pelajaran. Sumi sedih banget, tetapi rupanya wali kelas mereka punya cara yang jitu. Jika mereka berdua mau ikut tanding, maka nilai mereka harus bagus dulu. Dan untuk menyemangati kedua muridnya ini, si wali kelas pun mengajukan penawaran. Jika mereka bisa ikut tanding di semester ini, maka dia akan mentraktir Rintaro dan Sumi untuk makan es krim. Sumi sangat senang, kini dia harus rajin belajar. Tetapi rupanya itu juga tidak mudah, di mana Sumi sangat susah untuk berkonsentrasi di dalam belajar. Jadi di sini Sumi mau minta tolong ke Saku untuk mengajari karena dia siswa yang cukup pintar. Tetapi Saku tidak mau karena tahun lalu juga sudah diajarkan tetapi tetap saja remedi. Mendengar itu Sumi sangat kesal kalau Saku tidak mau mengajarinya. Ya sudah, mereka akan belajar sendiri saja. Mereka sekarang benar-benar musuhan padahal sahabat dekat. Tidak berapa lama ibu Rintaro mengirim pesan ke Rintaro. Dia meminta tolong ke Rintaro agar ngasih tahu Waguri kalau toko mereka sedang ada diskon. Mana tahu nantinya Waguri mau mampir. Rintaro benar-benar masih ragu dikirim atau tidak pesannya, tetapi setelah pesan itu dikirim, Waguri sama sekali belum membalasnya. Sampai saat sore Waguri baru membalas kalau dia tidak bisa karena sedang ada urusan. Sekarang pulang sekolah, Sumi dan Rintaro pergi ke perpustakaan kota. Niatnya mau belajar tetapi mereka tidak bisa karena mereka sama-sama on. Dan karena sudah begini, Rintaro meminta Sumi untuk pergi saja menemui Saku. Mereka tidak boleh berkelahi dan mereka harus meminta bantuan Saku untuk belajar. Sumi awalnya tidak mau, tetapi demi bisa ikut tanding olahraga dia pun menurunkan egonya. Sesaat kemudian ada dua orang siswa yang ingin belajar karena mereka tidak punya tempat duduk. Akhirnya Rintaro yang baik hati memilih untuk pergi saja. Tetapi yang tidak Rintaro sengaja, dia malah bertemu dengan Waguri yang sedang belajar. Dia benar-benar ceria saat bersama teman-temannya menggunakan bahasa informal. Dan itu sangat berbeda ketika Waguri mengobrol dengan dirinya. Melihat Waguri yang sangat pintar, Rintaro menjadi minder. Di sekolah Kikyo, Waguri mendapatkan peringkat 1. Dia bahkan di sekolah berandalan pun masih mendapatkan
mendapatkan nilai yang begitu buruk. Rintaro berbaring memejamkan matanya dan saat dia membuka mata ternyata sudah ada Waguri. Rintaro sangat kaget kenapa bisa ada Waguri. Ternyata Waguri tadi sempat melihat punggung Rintaro, jadi dia mengikuti Rintaro. Di sini Waguri juga meminta maaf kepada Rintaro karena dia tidak bisa mampir ke tokonya karena dia sibuk mencari pekerjaan. Rintaro kaget, bukannya Waguri anak orang kaya, sekolahnya saja di Kikyo. Waguri langsung klarifikasi, dia bukan anak orang kaya, dia bisa bersekolah di situ juga karena prestasi. Dia tidak boleh membuat nilainya turun, makanya akhir-akhir ini dia sibuk belajar untuk mempersiapkan ujian nantinya. Mendengar itu, Rintaro semakin kagum dengan Waguri, jadi Rintaro pun membuka obrolan baru. Di mana dia adalah siswa yang susah belajar, jika Waguri berkenan, dia ingin Waguri mengajarinya belajar. Tidak disangka Waguri setuju, jika ada waktu luang dia akan mengajari Rintaro. Obrolan mereka semakin nyambung, tetapi kedekatan mereka ini rupanya dilihat oleh teman Waguri yaitu Subaru. Dia sangat kesal melihat anak Chidori. Belum juga kelar, Sumi dan teman-temannya malah datang. Kedatangan Sumi dan teman-temannya benar-benar memperkeruh suasana dan itu membuat Subaru semakin kesal dengan anak-anak Chidori. Subaru langsung membawa Waguri untuk pergi tetapi langsung dikasih ceramah oleh Saku. Kikyo sering mencela Chidori dan sekarang giliran Saku yang mencela Kikyo. Melihat pertikaian ini, Sumi meminta maaf kepada Waguri dan Subaru. Dia tidak bermaksud menyakiti mereka hanya karena mereka dari Kikyo. Melihat itu, Waguri juga meminta maaf. Dia juga tidak bermaksud membuat keributan. Dan setelah itu mereka pun berpisah walaupun Subaru masih kesal dengan kejadian ini. Malam harinya Rintaro terus memeriksa hasil belajarnya yang sama sekali tidak ada kemajuan. Dan tidak berapa lama telepon Rintaro pun berbunyi. Rupanya itu dari Waguri. Di sini Waguri meminta maaf kepada Rintaro atas tindakan temannya tadi. Mengenai belajar kelompok, Waguri mengajak Rintaro untuk melakukannya di hari Sabtu nanti. Mendengar Waguri yang terus berbicara formal kepadanya, Rintaro langsung saja menyelonong bicara. Kenapa Waguri seperti itu kepadanya? Dia harap kedepannya Waguri jangan bicara formal lagi. Dia ingin Waguri lebih santai. Mendengar itu Waguri terkejut. Tetapi dia juga senang kalau begitu dia akan melakukannya. Percakapan mereka pun berakhir dengan wajah